setelah menjajal, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berbincang langsung dengan pengelola Tol Cibitung Cilincing. Nah, kebetulan nih pemirsa, saya sekarang sudah janjian sama Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priuk Port Tollways atau CTP Tollways, Bapak Ari Sunaryono. Selamat siang Pak Ari, saya dengan Mira. Ketemu lagi ya Pak. Nah, sekarang kita mau ngobrolin yang seksi 4 nih Pak, yang mau beroperasi. Oke. Mungkin di sini ya Pak, biar kelihatan nih gerbang tolnya. Sekalian biar ada kita lihat gerbang Marunda. Ini katanya ikonik ya Pak ya? Iya. Nah, terima kasih Pak Ari waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Ari mungkin mengawali obrolan kita di siang hari ini. Bagaimana hasil dari uji kelayakan fungsi kemarin Pak di tol seksi 4 ini? Oke, jadi pertama tentu saya terima kasih kehadirannya CNBC terkait dengan hasil ULF kemarin. Kemarin sudah dilakukan tanggal 14-15 dan sekarang dalam tahap penyempurnaan, tapi secara prinsip ini untuk keselamatan operasi berupa marka, rambu, lampu dan sebagainya sudah siap sehingga saat ini sudah bisa difungsionalkan. Kalaupun ada kekurangan untuk penyempurnaan itu lebih banyak kepada yang daerah non operasional, artinya yang di bagian bawah. Kira-kira itu. Berarti sudah bisa beroperasi dengan aman dan selamat begitu ya Pak, kurang lebih? Sudah bisa beroperasi dengan selamat dan aman, kira-kira itu. Yang penting itu. Sehingga concern kita memang kepada pengguna jalan, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira baik. Itu. Berarti sudah siap secara fungsinya begitu ya Pak? Betul ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Kak, pemirsa profil singkat dari Tol Cibitung Cilincing ini seperti apa? Nah, profil singkat Jalan Tol Cibitung Cilincing, pertama dari sisi panjang 34,8 km. Keseluruhan ya Pak? Secara keseluruhan. Terus khasnya dari Jalan Tol Cibitung Cilincing itu adalah jalan tol yang dibandingkan dengan jalan tol yang lain, itu khususnya adalah menghubungkan antara daerah industri di sisi timur Jakarta ke pelabuhan. Jadi keistimewaannya itu, tapi kalau boleh saya tambahkan, di luar itu JTCC adalah proyek strategis nasional juga, yang kebetulan juga merupakan bagian dari JOR 2. Jadi kalau kita lihat JOR 2 dengan panjang 110 km, itu JTCC panjangnya 34,8 km. Berarti cukup sehingga mayoritas cukup ya Pak? signifikan. Cukup signifikan. Itu. Ada berapa elevated, subgrade mungkin yang dimiliki JTCC? Iya, jadi kalau dari sisi struktur atau konstruksi, JTCC itu mayoritas adalah elevated. Jadi dari 34,8 atau 35 kilo, itu kurang lebih 7 kilo at grade dan sisanya itu 27 ya, 27 sampai 28 kilo itu elevated. Pak, ada berapa seksi Pak? Ada 4 seksi. Jadi pertama seksi 1 menghubungkan dari Cibitung ke Telaga AC yang sudah dioperasikan di tahun 2021 kemarin di bulan Agustus. Terus selanjutnya seksi 2, seksi 3 itu kemarin dioperasikan di bulan September ya, September tahun 2022. Itu panjangnya kurang lebih 23 km menghubungkan antara Telaga AC, Gabus, dan Gabus ke Tarumajaya. Oke. Terus seksi 4 yang atau sekarang sudah dioperasikan secara fungsional itu dari Tarumajaya sampai ke Cilincing. Oke, berarti sepanjang 34 ini ada 4 seksi begitu ya Pak? Ada 4 seksi. Dalam penyelesaiannya apakah ada kendala Pak? Kendala tentu ada, jadi seperti jalan tol pada umumnya itu yang cukup struggling memang di pembebasan tanah. Terutama JTCC kemarin yang cukup berat itu ada di seksi 4 di Jakarta karena melintasi pemukiman padat. Tapi alhamdulillah kemarin di November kemarin ya tahun 2022 sudah bisa dibebaskan 100%, sehingga setelah itu akselerasi pengerjaan udah ini dan sampai sekarang sudah selesai, kira-kira itu. Jadi masih di pembebasan lahan ya Kak? Ada obstacle lain mungkin? Obstacle lain sebenarnya umum ya di dalam proyek itu terkait dengan cuaca, tapi khusus untuk penyelesaian seksi 4 kemarin itu di ujung-ujungnya kita menghadapi cuaca yang cukup berat. Ekstrim ya Pak ya? Cukup ekstrim, jadi kira-kira itu. Yang lain-lain mungkin bisa saya sampaikan seperti dialami oleh
proyek-proyek yang lain ya. Kemarin kita ada periode yang cukup panjang, COVID, mau nggak mau memang itu tantangan tersendiri. Meskipun proyek tetap jalan, tapi tidak bisa maksimal. Iya, ada pembatasan-pembatasan. Ada gitu ya, Pak? pembatasan-pembatasan. Oke. Kira-kira. Berarti sekarang fungsional di 1 April ini apakah sudah sesuai target atau belum, Pak? Kalau target dari pemerintah untuk mensupport Lebaran, alhamdulillah kita bisa mencapai target. Artinya untuk Lebaran 2023, jalan tol Cibitung Cilincing sudah bisa support untuk difungsikan. Berarti sudah sesuai dengan Sudah target sesuai ya, Pak? target. Baik. Iya. Beroperasi secara fungsional untuk mudik Lebaran. Mungkin bisa dijabarkan, Pak, apa fasilitas-fasilitas pendukung, mungkin misalnya rest area atau SPBU atau posko-posko yang akan disiapkan oleh pengelola JTCC? Nah, rest area sampai sekarang ada rencana pembangunan rest area di kilometer 16 arah Jakarta, tapi sekarang masih belum terwujud. Terus untuk support BBM, SPBU, nah ini para pengendara nanti tolong hati-hati karena di sisi kami JTCC kami tidak menyiapkan SPBU baik untuk temporer sekalipun, karena memang seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa JTCC ini semuanya hampir semuanya elevated, sehingga kita tidak ada space untuk menyiapkan Temporer ya, Pak? Temporer ya. Pak, di semasa fungsional ini apakah kendaraan yang lewat ini dibatasi, golongan terbatas, golongan tertentu saja maksud saya, Iya. ataukah bisa semua golongan sudah bisa melewati seksi 4 tol JTCC? Jadi untuk fungsional ini kita sudah bisa semua jenis kendaraan dari golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan seperti kita lihat tadi ada beberapa Kendaraan-kendaraan besar ya, Pak? kendaraan-kendaraan besar yang sudah lewat. Pak Ari, menurut Pak Ari seberapa besar akan berperan ini Pak tol Cibitung Oke, Cilincing seksi iya. 4 ini, terutama pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran Iya. 2023? Saya rasa cukup penting ya peran JTCC di dalam mengurai arus mudik tahun 2023 ini. Karena seperti kita lihat posisi JTCC itu pertama bagian dari JOR 2, terus kedua connect dengan JOR 1, terus ketiga posisi di Jakarta Utara langsung memberikan akses kepada penduduk atau pengguna jalan di wilayah Jakarta Utara, terutama yang akan menuju ke Jawa. Karena JTCC ini dari Jakarta Utara itu bisa langsung ketemu di arah timur di Japek, itu di kilometer 25. Jadi sudah cukup mengirit begitu ya Pak? Iya, Memotong artinya shortcut ya, jadi menjadi semacam shortcut. shortcut bagi. Jadi kalau semula pengguna jalan itu pilihannya adalah menggunakan jalan JOR 2, JOR ya. JOR dari utara menuju Cikunir, Cikunir baru ke Cikampek arah gitu ya, Pak? Cikampek. Nah itu ada kemungkinan di sana juga akan banyak kepadatan lalu lintas. Nah dengan jalan tol Cibitung Cilincing itu nanti ada pilihan shortcut langsung dari Cilincing menuju Cibitung di kilometer 25 Japek. Oke. Sudah lumayan. Sudah lumayan. Jadi ini bisa jadi pilihan juga buat Anda pemirsa untuk menghemat waktu. Nanti kita akan ulas penghematan waktunya, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Tadi kan Bapak juga sudah sempat menyatakan kalau ini menghubungkan utara Jakarta dengan daerah industri timur begitu ya Pak. Apakah memang akan banyak diprediksi golongan 2, 3, 4 yang lewat atau seperti apa Pak? Tentunya, karena memang ini kan jalan tol yang menghubungkan daerah industri di timur dengan pelabuhan. Tentunya akan banyak kendaraan golongan besar yang lewat JTCC dibandingkan dengan jalan tol lain. Artinya secara proporsi prosentase itu jalan tol Cibitung Cilincing akan dilewati lebih banyak kendaraan besar dibandingkan dengan jalan tol lain. Nah, tapi tetap golongan 1 akan mendominasi begitu ya Pak? Betul, jadi kalau dari sisi prosentase tetap golongan 1 akan lebih besar. Jadi sekitar golongan 1 itu kisarannya sekitar 75 sampai 80%. Artinya golongan besarnya itu sekitar 20 sampai 25%. Nah dibandingkan dengan jalan tol lain itu kendaraan besar biasanya sih antara 10 sampai 15% lah. Artinya dari sisi dominasi kendaraan besar itu JTCC lebih banyak dibandingkan jalan tol lain. Baik pemirsa, kayaknya belum lengkap Pak kalau kita belum nyobain berdua nih Pak, tol seksi 4 dari JTCC. Boleh, iya. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali saat lagi tetap di Focus on Infra on Location.
Kembali lagi pemirsa, dan masih bersama saya dalam Fokus on Infra on Location, dan kami masih bersama Pak Ari, Direktur Utama PT CTP Tollways. Pak, kita lanjutkan obrolan kita yang sangat menarik ini. Kalau Bapak boleh mengulas sedikit begitu, sebelum adanya JTCC, tumpuan akses jalan pengendara dari timur Jakarta menuju ke utara atau ke Tanjung Priok itu lewat mana, Pak? Jadi sebelum JTCC ada, itu kendaraan dari timur, dari Cikampek, dari Bandung dan sebagainya, itu melalui Japek, terus ketemu Cikunir. Kalau tujuannya ke utara, ke pelabuhan terutama, itu menggunakan JOR 1 sampai ke pelabuhan Tanjung Priok. Biasanya waktu tempuhnya kalau pakai akses yang lama itu berapa lama, Pak? Nah, terkait dengan waktu tempuh, itu setidaknya itu butuh waktu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Kalau kita hitung dari Cibitung. Jadi dari Cibitung sampai ke Cikunir. Nah, Cikunir kita tahu bersama selama ini banyaklah kita hadapi kendala kemacetan di situ, sehingga itu yang makan waktu banyak di situ. Terus selanjutnya relatif lebih lancar ke arah Tanjung Priok, itu melalui JOR. Tapi tetap saja secara total waktu tempuh, karena ada sering kendala kemacetan di Cikunir, bahkan kadang-kadang sampai di STA. Iya, sampai ke Cibitung, ya itu memang waktu tempuhnya menjadi cukup lumayan. Setidaknya 1 jam. Dan kalau macet bisa 1,5 sampai 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Dengan JTCC menghemat waktu sekitar berapa? Nah, dengan JTCC terus sama-sama kita hitung dari Cibitung ya. JTCC merupakan shortcut dari Cibitung sampai ke Tanjung Priok, itu dengan jarak sekitar 35 km ya kalau dibulatkan. Itu dengan kecepatan rata-rata, katakan kalau untuk kendaraan kecil bisa 80-100, atau kendaraan besar katakan bisa 60-70. Ya paling lama sekitar 30-an menit udah sampai. Sampai Tanjung Priok kalau iya, gitu, sehingga sebaliknya ya, Pak? Iya, sehingga kalau dari sisi penghematan waktu setidaknya bisa 30 menit, 45 menit, dan itu sangat penting terutama untuk kendaraan-kendaraan besar yang punya jadwal padat ke pelabuhan. Oke, berarti kira-kira akan menghemat waktu berapa lama, Pak? Perkiraan bisa sampai katakan 3-4 kali gitu ya, sampai sekitar 20 ribuan kendaraan per hari. Ketika masa arus mudik itu? Ketika masa arus mudik. Dari biasanya berapa, Pak? Biasanya sekitar 6.000 per hari untuk secara keseluruhan ya. Jadi karena sekarang itu yang sudah beroperasi kan seksi 1, seksi 2, seksi 3. Nah, sebenarnya kalau kita bicara hanya seksi 1, itu dari Cibitung sampai ke Telaga AC itu memang sudah cukup padat gitu ya. Tapi di seksi 2 dan seksi 3-nya karena memang masih belum terkonek dengan JOR dan belum terkonek dengan jalan besar, itu memang relatif kecil, sehingga kalau di rata-rata sehingga tinggal sekitar 6 ribuan lah sehari. Oke, Pak, ini yang ditunggu-tunggu nih Pak oleh pemirsa. Kira-kira terkait tarif apa sudah ada gambaran, Pak? Kalau tarif mengacu kepada seksi 1, 2, dan 3 itu nanti dengan proporsi panjang jalan seksi 4 di sekitar 7,2 kilo ya. Itu mungkin tarif nanti kisarannya ya antara 13-14 ribu per seksi 4 ya. Seksi 4. Tapi nanti pastinya nanti kita tunggulah. Kita tunggu ya. Karena kita juga lihat kira-kira animo masyarakat seperti apa. Jadi kita juga memperhatikan juga nanti tingkat animo masyarakat. Pak, berkaca dari pengoperasian 3 seksi sebelumnya begitu, apakah lalu lintas harian rata-ratanya sudah tercapai dan apa target-target atau upaya-upaya yang telah dilakukan Perseroan untuk meningkatkan lalu lintas harian rata-rata ini, Pak? Jadi kalau upaya-upaya pastinya dibandingkan seksi 1, 2, dan 3 kemarin, itu kondisinya kan memang belum tersambung penuh JTCC. Nah, upaya internal CTP itu yang sudah dilakukan adalah menyambung penuh, sehingga seksi 1, 2, 3, 4 sudah berhasil penuh. Nah, itu juga akan ada peningkatan signifikan. Terus upaya yang lain yang bisa dilakukan oleh JTCC sambil menunggu tersambungnya JOR 2 secara keseluruhan, itu yang bisa kita lakukan dan selalu kita lakukan adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi yang kita lakukan juga dalam bentuk spanduk-spanduk, termasuk medsos, kita punya Instagram, nanti silakan di-follow Instagram CTP. Juga banyak media yang lain. Termasuk juga kita juga datangi langsung kepada pengguna, terutama untuk pemilik truk besar, angkutan logistik juga gitu ya, Pak? Kita berikan sosialisasi, termasuk kita sebarkan pamflet-pamflet atau leaflet di rest area dan sebagainya.
mudah-mudahan masyarakat, apalagi dengan publikasi CNBC ini, mudah-mudahan semakin mengenal JTCC dan mudah-mudahan traffic juga akan tumbuh. Oke, Dan baik. satu lagi yang terus terang kami tunggu-tunggu itu adalah koneksi dengan JOR 2 secara keseluruhan. Oke. Terutama seksi yang bersebelahan dengan JTCC, yaitu di Cimahi Cibitung. Nah, mudah-mudahan Cimahi Cibitung, seksi terdekat dengan JTCC itu seksi 2E ya kalau nggak salah, itu sekitar 3 km. Kalau sudah tersambung itu, nah akan ada tambahan traffic kendaraan besar dari MM 2100 dan kendaraan kecil yang lain lah pastinya. Oke Pak, ini juga ditunggu-tunggu nih Pak kabarnya oleh pemirsa. Ada rencana pengembangan Pak dari JTCC? Nah, kalau bicara pengembangan tol, ini kan dari sisi Pelindo Group itu akan membuat koneksi antara JTCC, nanti kira-kira di kilometer 31, itu nanti akan kita konekkan ke Pelabuhan Kalibaru, jadi Pelabuhan New Priok Kalibaru. Nah, taper-tapernya, artinya titik-titik untuk koneksi itu sudah disiapkan sehingga nanti ini tinggal dikonek sekitar 7 kilo lah sampai ke Pelabuhan Kalibaru. Nah, dengan terhubungnya JTCC dengan Pelabuhan New Priok Kalibaru, di mana di sana memang lagi dikembangkan terminal peti kemas yang cukup besar, di mana sekarang City One-nya itu istilahnya kontainer terminal 1 yang sudah beroperasi, itu nanti akan ada potensi tambahan traffic untuk kendaraan besar yang cukup signifikan, dan dari sisi pengguna jalan ke dalam hal ini logistik itu akan sangat terbantu sekali dalam rangka menunjang logistik nasional. Oke Pak, boleh dirangkum apa persiapan yang tengah dan akan dilakukan teman-teman untuk menghadapi arus mudik lebaran ini Pak? Persiapannya yang jelas dari sisi SDM gitu ya, dari sisi SDM pasti kita akan kerahkan secara maksimal sesuai prediksi lebaran dalam arti jumlah maupun jam kerja. Artinya kita akan standby untuk melayani masyarakat. Terus dari sisi kesiapan operasional itu selama ini gerbang-gerbang seperti yang kita lihat ini kebetulan ini gerbang Tarumajaya yang tidak terlalu besar ya. Yang besar tadi di Marunda sama di Telaga AC itu kita akan operasikan full. Jadi kalau selama ini mungkin dari 5 gerbang kita operasikan 3 atau 4 kita operasikan full. Terus dari sisi dukungan keselamatan dan sebagainya, keamanan itu nanti pasti yang namanya patroli, terus kendaraan rescue, ambulan juga pasti kita siapkan. Termasuk CCTV, kita juga CCTV semuanya sudah oke. Dan dipantau terus begitu ya Pak? Dipantau terus. Termasuk juga mungkin kita akan sediakan posko-posko lebaran di titik-titik tertentu seperti yang sudah kita lakukan di tahun lalu. Termasuk juga tentu saja koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Korlantas, dengan kepolisian, baik Polsek maupun Polres, untuk manage traffic, terutama kalau diperlukan buka tutup lajur dan sebagainya. Mengantisipasi kepadatan yang mungkin terjadi begitu Betul, ya Pak? betul ya. Oke Pak Eri. Baik Pak, semoga semua rencana dan harapan bisa terlaksana sesuai dengan rencana begitu Amin. ya Pak, dan tidak ada kendala termasuk nanti saat mudik lebaran. Sekali lagi terima kasih Pak Ari telah bergabung bersama Fokus on Invasi NBC Indonesia. Sehat dan selalu. Terima kasih. Sukses selalu untuk Anda Pak, dan salam untuk teman-teman CTP juga. Meski statusnya masih beroperasi secara fungsional, berkendara di seksi 4 Tol Cibitung Cilincing sangatlah nyaman. Marka dan rambu penunjuk keselamatan berkendara telah terpasang lengkap untuk memandu perjalanan Anda. Dan selama masa fungsional, seksi 4 Tol JTCC dari Telaga Asi hingga Cilincing masih belum memberlakukan tarif alias gratis. Berpergian dengan nyaman dan aman menjadi dua hal yang diinginkan pemudik. Dengan beroperasinya Tol Cibitung Cilincing Seksi 4 dan jaringan tol lainnya untuk mendukung infrastruktur pelaksanaan mudik 2023, diharapkan masyarakat bisa sampai ke kampung halaman dengan nyaman dan aman, sehingga bisa berkumpul bersama keluarga untuk merayakan Hari Raya. Terima kasih telah menyaksikan Fokus on Infra on Location. Saya Mira Rahmalia, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Fokus on Infra on Location berikutnya, CNBC Indonesia Beyond Business.